Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahdania dari kelas Akuntansi Keuangan dan Auditing 1 dengan NIM 1057311110918. Jadi di sini saya akan memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya, yakni praktikum audit. Dan lebih jelasnya akan membahas tentang kasus dari PT PETA itu sendiri, dan lebih khusus menjelaskan modul 1 dan modul 5. Dan untuk selanjutnya, untuk modul 1 itu mengenai perencanaan audit dan kuesioner pengendalian internal. Dalam melakukan suatu pemeriksaan laporan keuangan, tentunya ada beberapa risiko audit yang telah ditetapkan. Yang pertama adalah risiko bawaan. Jadi risiko bawaan ini adalah kerentanan suatu saldo akun atau golongan transaksi dalam suatu saji material dengan asumsi bahwa tidak terdapat kebijakan dan prosedur pemeriksaan internal yang terkait. Yang kedua adalah risiko pengendalian atau control risk. Adalah suatu saji material yang terjadi dalam suatu asersi. Dalam suatu asersi di sini adalah suatu pernyataan yang tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh struktur pengendalian internal perusahaan. Yang ketiga adalah risiko deteksi. Risiko deteksi ini adalah bahan yang sudah dikumpulkan atau bukti yang sudah dikumpulkan, tetapi dari auditor sendiri tidak mampu atau tidak bisa mendeteksi saji material dalam laporan keuangan tersebut. Itu adalah ketetapan risiko yang harus diketahui oleh seorang auditor. Kemudian untuk selanjutnya yaitu mengenai persiapan awal sebelum penandatanganan penugasan audit. Jadi PT PETA ini berlokasi di Jalan Pinang nomor 2 Jakarta Timur yang bergerak di perusahaan jual mebel khususnya Springbed. Jadi kantor akuntan publik atau Kap Edson dan rekan telah memeriksa laporan tahunan PT PETA sejak tahun 2018. Wahyudi Mali sebagai auditor senior. Jadi untuk auditor senior kita bisa ganti nama kita sendiri di situ. Kemudian untuk juniornya yaitu atas nama Lita. Untuk selanjutnya sebelum melakukan suatu pemeriksaan tentunya ada beberapa yang harus dipersiapkan oleh auditor itu sendiri. Yang pertama adalah pada tanggal 13 Desember 2019, Wahyudi Malik atau auditor senior telah menyelesaikan SOQ. Kemudian kita memeriksa kembali kertas kerja pemeriksaan tahun lalu dari laporan PT PETA itu sendiri. Kemudian selanjutnya adalah mempersiapkan kertas kerja pemeriksaan yang berasal dari laporan keuangan yang diperoleh Kepala Bagian Akuntansi atau Saudari Esther. Kemudian yang keempat adalah melakukan pemeriksaan terhadap kas besar dan kas kecil serta surat berharga. Kemudian selanjutnya yaitu melakukan pemeriksaan terhadap persediaan barang dagangan dengan melakukan pemeriksaan fisik dan membuat berita acaranya. Kemudian yang terakhir adalah melakukan konfirmasi untuk piutang usaha, bank, utang usaha dan sebagainya. Selanjutnya itu petunjuk pembuatan kertas kerja pemeriksaan. Yang pertama adalah perencanaan dan perancangan pendekatan audit. Yang kedua, pengujian atas pengendalian dan pengujian transaksi. Yang ketiga, pelaksanaan prosedur analitis dan pengujian terinci atas saldo. Kemudian terakhir adalah penyelesaian audit. Jadi untuk penjelasannya untuk lebih rinci lagi kita dapat dilihat pada halaman 6 sampai 8 di modul praktikum audit. Selanjutnya adalah tampilan laporan neraca dari PT PETA itu sendiri. Selanjutnya ini adalah tampilan laporan laba rugi pada tahun 2019 dan 2018 oleh PT PETA itu sendiri dan neraca saldo. Kemudian tampilan selanjutnya itu berkas permanen yang berisi tentang sejarah dan latar belakang perusahaan serta struktur organisasi. Jadi saya akan jelaskan sedikit mengenai sejarah dan latar belakang dari perusahaan PT PETA itu sendiri. Didirikan pada tanggal 23 April
1984 dengan akte notaris James SH nomor 30372 di Jakarta. Akte ini disetujui oleh Menteri Kehakiman dengan nomor C2 11462 tertanggal 28 April 1984 dan juga didaftarkan di Pengadilan di Negeri Jakarta dengan nomor 32 pada berita acara nomor 1001 tanggal 18 Mei 1984. PT PTA ini bergerak di bidang jual beli barang mebel khususnya spray bed. Jadi memasok barang kemudian dijual kembali dan disebar di berbagai kota di Indonesia. Jadi ada beberapa pemegang saham PT PETA terdiri atas 2 orang pribadi dan 1 perusahaan, yang Ibu Tati sebesar 30.000 lembar saham, Bapak Emi sebesar 30.000 lembar saham, dan PT Surya 40.000 lembar saham. Jadi totalnya semua adalah 100 lembar saham. Kemudian struktur organisasinya kita bisa dapat lihat juga pada slide. Kemudian selanjutnya adalah kertas kerja neraca. Jadi kertas kerja neraca dengan kode indeks A2.1 dapat dilihat pada halaman 4 dan 5. Jadi pada kolom tersebut, pada kolom keterangan, ref, praudit dan perklien, kita ambil nama akun dan nilainya di laporan neraca PT PETA itu sendiri pada tahun 2018 dan 2019. Untuk kolom pare dan praudit kita kosongkan dulu karena akan saling berkaitan antara modul 1 dan untuk modul selanjutnya. Kemudian selanjutnya adalah kertas kerja neraca, sama seperti yang tadi, itu adalah bagian golongan aset, dan untuk kode indeks A2.2 merupakan akun kewajiban dan ekuitas, sama seperti yang ada pada kertas kerja neraca sebelumnya. Untuk mengisi kolom keterangan peraudit dan perklien itu kita ambil dari laporan neraca dari PT PETA itu sendiri yang terdapat pada data pemeriksaan yang sudah dikumpulkan. Kemudian untuk referensinya kita bisa lihat di halaman 4 dan 5 di modul. Kemudian selanjutnya adalah kertas kerja laba rugi, sama seperti kertas kerja neraca dengan kode indeks A3.1. Jadi saya sampaikan lagi, ini bisa dilihat di halaman 4 dan 5. Untuk mengisi kolom keterangan referensi peraudit dan perklien, kita bisa lihat di laporan laba rugi PT PETA itu sendiri. Jadi pada slide ini itu mengenai prosedur penilaian analitis neraca. Kenapa hal demikian penting dilakukan? Karena sebagai kesimpulan akhir bagi seorang auditor dalam memberikan pandangan subjektif terhadap laporan keuangan yang sudah diperiksa. Jadi untuk langsung saja untuk kolom keterangan ini kita ambil dari laporan neraca dengan data yang sudah ada sebelumnya. Kemudian kita pindahkan ke kolom ini. Begitupun dengan kolom peraudit dan perklien. Untuk kolom referensi kita ambil, kita bisa lihat kodenya yang sesuai di halaman 4 dan 5 di modul. Untuk kolom presentasi naik turun di kolom RP, sebagai contoh saya ambil untuk akun kas dan setara kas, nilainya itu sebesar 19.024.575. Kenapa ini bisa didapat? Jadi perhitungannya itu didapat dari selisih perklien dan peraudit, sehingga didapat sebesar 19.024.575. Untuk kolom persentase itu sebesar minus 0,039. Ini didapat dari selisih dari perklien dan peraudit, kita bagi lagi dengan peraudit. Jadi selisihnya
rupiah. Kita bagi dengan selisih tersebut, maka didapat hasil minus 0,039 atau bisa kita bulatkan menjadi 0,040. Begitupun dengan akun lain, itu akun kewajiban dan akun ekuitas. Untuk selanjutnya, itu prosedur penilaian analitis laba rugi dengan kode indeks ARP 1.3. Sama seperti analitis neraca, itu keterangan peraudit dan perkayaan kita tinggal pindahkan akun dan nilainya itu dari laporan laba rugi. Untuk naik turunnya sama perhitungannya. Untuk RP 240.738.850 ini didapat dari selisih per klien dan per audit. Untuk kolom presentasi ini didapat dari selisih kita bagi dengan per audit, sehingga kita dapat nilainya itu minus 0,04. Jadi untuk selanjutnya yaitu proposal audit PT Peta, dan untuk mengisi nomornya yaitu 007-1-KA-2020 perihal audit proposal kepada tanda X, itu kita isi pemegang saham, komisaris dan direksi PT Peta, dan untuk tanda X di bawahnya kita isi alamat dari perusahaan PT Peta, yaitu Jalan Pinang nomor 2 Jakarta. Pada poin 1, 2, 3 kita bisa lihat pada slide, dan untuk poin ketiga ada tanda X di situ, yaitu diajukan sebesar 70 juta, dan untuk mengisi tanggal disetujuinya pada PT Peta itu pada tanggal 1 Januari 2020. Untuk tanda X pada KAP Edson dan rekan itu diisi dengan nama Edson. Jadi untuk akuntan reknya sudah ada nomornya, dengan nomor rek NEK D30372. Jadi untuk selanjutnya adalah rencana pemeriksaan dengan nomor indeks B4. Itu PT Peta rencana pemeriksaan pada tahun buku 2019. Untuk mengisi rencana pemeriksaan ini kita bisa lihat di berkas permanen. Itu pada poin pertama, poin umum, yaitu PT Peta didirikan berdasarkan akta nomor akte notaris James SH nomor 30372 telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan nomor surat C2-11-462 pada tanggal 28 April 1984, dan juga didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta dengan nomor surat 1001 pada tanggal 18 Mei 1984. Kemudian untuk kedua yaitu susunan pengurus. Untuk presiden komisaris yaitu Ibu Intan. Kemudian komisaris itu ada dua. Yang pertama adalah Ibu Tati, kemudian kedua adalah Bapak Emil. Untuk direkturnya itu Bapak Rantung. Poin ketiga mengenai ekuitas. Jadi untuk PT Peta ini terdapat ada 100.000 lembar sahamnya atau senilai 1 miliar. Kemudian saham tersebut dibagi-bagi lagi. Jadi dan disetor penuh. Jadi untuk pembagian sahamnya dan disetor penuh sejumlah 1 miliar, lembar saham sebesar 100.000 dengan komposisi Ibu Tati itu 30.000 lembar saham, Bapak Emil 30.000 lembar saham, dan PT Surya itu 40.000 lembar saham. Jadi untuk mengenai kebijakan dari akuntansi, kita bisa lihat pada slide. Jadi untuk kebijakan akuntansi poin B, itu perusahaan ada tanda X, jadi kita mengisi dengan kata tidak, yaitu perusahaan tidak membuat penyisihan piutang tak tertagih. Kemudian untuk poin C, persediaan, jadi ada tanda X juga sebelum metode.
Jadi untuk poin A, D, E, F, G, H, I kita bisa lihat pada slide. Jadi kita juga bisa baca pada modul halaman 22 sampai 23. Jadi untuk bagian kelima, yaitu buku-buku yang digunakan perusahaan. Untuk kolomnya itu kita ambil nama akun dan nilainya itu di laporan neraca, begitupun di laporan laba rugi. Dan selanjutnya adalah masalah akuntansi dan masalah perpajakan. Kita bisa lihat juga pada slide dan bisa dilihat di modul pada halaman 25. Kemudian selanjutnya adalah poin ke-8, masalah pemeriksaan. Di laporan keuangan untuk tahun buku 2019 diperiksa oleh kantor akuntan publik Edson dan rekan. Jadi untuk poin ke-9, rencana kerja, partner itu diisi dengan nama Edson, kemudian manajer adalah Nada, senior adalah nama kita sendiri, kemudian junior adalah Lita. Jadi saya langsung saja ke poin 11, yaitu biaya pemeriksaan. Untuk biaya pemeriksaan itu sebesar 70 juta, dimulai pada tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan 6 Maret 2020, ditambah PPN, kemudian dikurangi dengan PPh pasal 23. Untuk poin ke-12 mengenai waktu, itu pemeriksaan lapangan dimulai pada tanggal 15 Januari sampai dengan 8 Maret 2020. Untuk pemeriksaan stok fisik atau kas dimulai pada tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan 2 Januari 2020. Untuk evaluasi internal kontrol dimulai pada tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan 12 Januari 2020. Untuk penyerahan laporan akuntan itu pada tanggal 25 Maret 2020. Jadi itulah tadi pembahasan dari modul 1. Jadi saya melangkah lagi ke modul 5, yaitu mengenai siklus perolehan dan pembayaran beban dibayar di muka dan perlengkapan kantor. Jadi modul 5 ini kita bisa lihat pada slide mengenai dari tujuan audit untuk tujuan dari program audit ini untuk akun beban dibayar di muka dan perlengkapan kantor, mulai dari asuransi dibayar di muka, sewa dibayar di muka, pajak dibayar di muka, serta perlengkapan kantor. Kemudian untuk prosedur audit, untuk poin pertama untuk indeksnya, kita untuk indeksnya itu tanda checklist, begitupun dengan poin kedua. Untuk poin ketiga itu indeksnya G. Untuk poin keempat itu indeksnya tanda checklist. 5, 6 itu tidak ada tanda garis miring. Kemudian untuk poin ke-7 itu G, dan asuransi dibayar di muka poin pertama itu indeksnya G1. Kemudian selanjutnya adalah untuk poin 23 itu tanda checklist. Kemudian untuk poin ketiga yaitu G1, dan untuk poin 45 itu tidak ada atau garis datar. Kemudian untuk pajak dibayar di muka poin 1 sampai 4 itu tanda checklist semua. Kemudian pajak pertambahan nilai PPN masukan itu poin 1 dan 2 itu tanda checklist, dan untuk poin ketiga itu indeks G dan M2, dan untuk poin 4 dan 5 itu tidak ada atau garis datar. Kemudian selanjutnya adalah saya akan membahas mengenai schedule beban dibayar di muka dan perlengkapan kantor. Mengenai keterangannya itu ada 4, yaitu asuransi dibayar di muka, sewa dibayar di muka, pajak dibayar di muka, dan perlengkapan kantor. Jadi akunnya ini kita ambil dari data sebelumnya, yaitu data pemeriksaan di awalnya, yaitu asuransi dibayar di muka, sewa dibayar di muka, pajak dibayar di muka, dan perlengkapan kantor. Jadi untuk nilai asuransi dibayar di muka itu sebesar 3 juta. Mengapa demikian? Karena jumlah dari premi yang dibayar
mulai dari bangunan, peralatan kantor, kendaraan bermotor, persediaan barang dagang itu ketika kita jumlahkan semuanya itu sebesar 3 juta. Terdiri dari 1 juta bangunan, peralatan kantor 500.000, kendaraan bermotor 1 juta, dan persediaan barang dagang sebesar 500.000. Jadi kita pindahkan nilainya di kolom per klien. Begitupun dengan sewa dibayar di muka, itu sebesar 20 juta. Untuk pajak dibayar di muka itu tidak ada. Untuk perlengkapan kantor sebesar stoknya itu sebesar 5.917.500. Kemudian untuk selanjutnya kita totalkan dari kolom per klien, mulai dari asuransi dibayar di muka, sewa dibayar di muka, pajak dibayar di muka, perlengkapan kantor itu sebesar 28.917.500. Jadi kita kasih tanda stick mark di bawahnya, yaitu di mana penjumlahan dilakukan secara vertikal. Kemudian untuk kolom pare, kenapa kita isi 3 juta? Karena dari data sebelumnya mengenai dari asuransi dibayar di muka itu terdapat 3 juta dari premi yang harus dibayar. Itu ada jurnalnya, yaitu asuransi dibayar di muka dan kas besar sebesar 3 juta. Jadi kita pindahkan ke kolom pare di posisi kredit itu sebesar 3 juta. Kemudian kita selisihkan antara debit ketemu kredit. Jadi untuk akun normal dari asuransi dibayar di muka ini di posisi debit. Jadi ketika ketemu kredit itu diselisihkan atau dikurangkan. Jadi hasilnya menjadi 0. Jadi jangan lupa kita kasih tanda tick mark ini di samping dari nilai per audit setelah kolom pare. Begitupun dengan sewa dibayar di muka, itu nilainya kita posisikan di posisi kredit sebesar 5 juta. Jadi ketika kita selisihkan jumlah dari per klien dan di kolom pare dari sewa dibayar di muka itu menjadi 15 juta. Kita kasih tanda tick mark. Untuk pajak dibayar di muka itu tidak ada, mohon maaf. Untuk pada tampilan slide ini salah penempatan angka dan seharusnya ke bawah untuk nilai perlengkapan kantor. Jadi untuk nilai perlengkapan kantor, mengapa nilainya 1.582.500? Karena ini didapat dari ada sisa stok dari perlengkapan kantor itu sendiri. Itu di sini soalnya mengenai perlengkapan kantor. Untuk mengetahui berapa perlengkapan kantor yang dipakai sebagai beban tahun berjalan, Anda mengetahui bahwa perlengkapan kantor pada tanggal 1 Januari 2019 adalah 7.500.000. Jadi kita kurangkan 5.917.500, kita kurangkan dengan 7.500.000. Jadi hasilnya menjadi 1.582.500. Jadi kita tempatkan, mohon maaf ini salah penempatan, seharusnya di perlengkapan kantor. Jadi itulah gambaran dari schedule beban dibayar di muka dan perlengkapan kantor. Dan untuk pengisian bagian klien itu kita isi PT Peta, kemudian dibuat oleh Lita dan diperiksa oleh kita sendiri. Jadi saya di sini cantumkan nama saya dan indeksnya itu adalah G, dan schedule beban dibayar di muka dan perlengkapan tanggalnya itu tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020, periode 2019. Untuk selanjutnya adalah jurnal penyesuaian. Jadi nilai yang ada di kolom pare pada tabel sebelumnya itu yang ini kita jurnalkan.
Jadi beban asuransi pada asuransi di bar di muka masing-masing sebesar 3 juta, dan untuk beban sewa sebesar 5 juta di kolom pare. Jadi kita buatkan jurnal penyelesaiannya, yaitu beban sewa ada sewa di bar di muka masing-masing sebesar 5 juta. Kemudian untuk perlengkapan kantor itu sebesar 1.582.500. Kita sesuaikan itu beban perlengkapan kantor pada perlengkapan kantor sebesar 1.582.000. Jadi sama pada kolom klien kita isi PT Peta, dibuat oleh Lita, kemudian diperiksa oleh kita sendiri. Saya cantumkan nama saya, indeks C5. Kemudian selanjutnya adalah beban dibayar di muka. Jadi untuk kolom aslinya ini beban asuransi ini kosong. Jadi kita isi dengan nilai sesuai yang ada di premi yang data pemeriksaan yang ada sebelumnya, itu premi yang sudah dibayar. Itu bangunan sebesar 1 juta, perlengkapan kantor sebesar 500.000, kendaraan bermotor sebesar 1 juta, dan untuk persediaan barang sebesar 500.000. Jadi totalnya menjadi 3 juta. Ya, mungkin itu penjelasan dari saya mengenai kasus PT Peta pada modul pertama dan modul 5. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.